kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Fiona Alfamuras, NPM 19027, dan rekan saya Rizka Aristi, NPM 1918. Saya Putri Febrianda, NPM 1982. Saya Mugo Beristagara, NPM 1920. Saya Darayan Kiradis, NPM 1941. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya Putri Febrianda, NPM 1982 akan menjelaskan pengantar biaya siklus hidup. Untuk menentukan harga sebanyak mungkin faktor yang mempengaruhi biaya bangunan. Suatu teknik prediksi biaya di mana biaya konstruksi dapat dikurangi menjadi biaya ekuivalen tahunan atau nilai sekarang dari semua biaya selama umur bangunan. Total biaya keseluruhan sebuah bangunan selama masa pakainya. Untuk menghitung secara tunggal di mana biaya dapat dibandingkan dengan beberapa alternatif. Total biaya selama masa pakai bangunan terbagi menjadi dua. Yang pertama, harga awal, terdiri dari tanah, konstruksi, biaya profesional, biaya agensi. Yang kedua, biaya pengguna. Biaya pengguna terbagi menjadi dua. Biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya operasi, bahan bakar, mesin atau pabrik, tagihan operasi. Bagian kedua, biaya kerja, pajak, penilaian pajak, berhenti sewa, asuransi, modifikasi dan perubahan, biaya manajemen, biaya pembongkaran. Definisi Pelangan dan Norman 1983. LCC, aset sebagai biaya total aset tersebut selama masa operasinya termasuk biaya akuisisi awal dan biaya operasional selanjutnya. Hor dan Norman 1990. LCC, aset AA, nilai sekarang dari total biaya aset selama masa pentingnya termasuk biaya modal awal, biaya pekerjaan lanjutan operasi, dan biaya atau manfaat dari pelepasan aset pada akhir masa pakainya. Ashworth 1998. LCC dari sebuah bangunan atau struktur menghubungkan total contoh yang terkait dengannya dari awal hingga penghancuran akhirnya. Selain biaya pengguna, ini termasuk semua biaya yang terkait dengan konstruksi awal dan biaya pembersihan akhir suatu saat bangunan atau struktur tidak lagi diperlukan. Aplikasi LCC, perbandingan antara siklus alternatif dan atau proposal desain untuk proyek baru LCC atau untuk proyek total. Perbandingan antara bangunan yang ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan klien dan proyek baru. Perbandingan antara bangunan sejenis. Perbandingan material alternatif, pemasangan komponen bangunan, sistem mekanik dan kelistrikan. Perbandingan antara perpanjangan, renovasi dan modifikasi bangunan. Tujuan LCC: mengidentifikasi total biaya yang terlibat, bukan biaya awal. Ini adalah metode manajemen yang merinci biaya operasi selama penggunaan aset, membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif antara beberapa alternatif dan metode untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan. Mengidentifikasi area di mana biaya operasi dapat dikurangi. Baiklah, saya Rizka Adisti, NPM 1918 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tahapan dalam teknik LCC. Ada dua tahapan dalam teknik LCC. 1. Analisis LCC. Analisis LCC merupakan pengumpulan dan analisis informasi sejarah tentang biaya aktual menempati gedung dengan mempertimbangkan biaya operasional dan kinerja bangunan. Ini juga terkait dengan teknik analisis biaya sebagai digunakan oleh surveyor kuantitas dalam model proyek. Teknik ini menekankan pada analisis LCC dari proyek yang diselesaikan digunakan setelah jangka waktu tertentu. Tujuan LCCA adalah untuk memperkirakan biaya keseluruhan proyek alternatif untuk memilih desain yang memastikan fasilitas akan memberikan biaya keseluruhan terendah kepemilikan sesuai dengan kualitas dan fungsinya. 2. Manajemen LCC atau LCCM. LCCM adalah proses perencanaan dan pengendalian LCC yang diharapkan. LCCM dapat digunakan untuk membantu klien membuat perbandingan biaya bangunan dengan cara yang berarti dan dalam menilai dan mengendalikan biaya pekerjaan selama umur bangunan. Tujuan dari LCCM.
untuk mengidentifikasi aktivitas atau tidak efektifnya penggunaan bangunan, untuk mengidentifikasi efisiensi konsumsi energi gedung atau bahan bakar, untuk mengidentifikasi biaya pemeliharaan gedung yang serupa, untuk membantu dalam manajemen pemeliharaan gedung, memberikan saran kepada klien tentang aspek pajak atas penggunaan gedung. Perencanaan LCC atau LCCP ini digunakan untuk mengidentifikasi total biaya keseluruhan bagian bangunan dari suatu bangunan atau elemen bangunan individu dengan mempertimbangkan biaya modal awal, biaya operasional, dan nilai sisa terkait. Mengekspresikan berbagai biaya ini secara konsisten dan dapat dibandingkan dengan cara menggunakan teknik potongan harga. Tujuan dari LCCP untuk merencanakan waktu pengerjaan dan pengeluaran gedung dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti efek pada implementasi dan kualitas. Faktor-faktor yang memperhitungkan dalam perhitungan LCC. Rentang kehidupan investasi. Periode di mana pemilik bangunan mengharap keuntungan dari penggunaan dan tanah akan memiliki nilai sisa pada akhir masa investasi. Beberapa faktor yang akan menentukan masa hidup investasi seperti sifat organisasi klien misalnya, jenis usaha yang dijalankan di gedung, jenis proyek yang diusulkan, dan tingkat resiko proyek. Faktor-faktor perhitungan dalam perhitungan LCC. Membangun lifespan. Umur penggunaan bangunan ditentukan oleh beberapa faktor. 1. Metode konstruksi. 2. Besarnya perawatan pada gedung selama rentang hidupnya. Bangunan dapat dikategorikan menjadi 2 masa hidup. 1. Struktur kehidupan fisik atau struktural. Bangunan akan kehilangan ketahanannya pada tingkat yang berbeda tergantung bahan konstruksi. Jangka hidup ekonomi. Periode di mana bangunan diharapkan menghasilkan pendapatan atau pengembalian. Baiklah, saya Dara Yondira Hanif, NPM 19041 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Komponen umur panjang umur komponen tergantung pada faktor-faktor ini. 1. Pilihan yang benar. 2. Pembuatan. 3. Kualitas. 4. Instalasi. 5. Pemeliharaan. 6. Perbaikan umum. 7. Penggunaan struktur. Selanjutnya, suku bunga. Suku bunga adalah tingkat bunga tergantung pada status keuangan pemilik bangunan dan prediksi pergerakan suku bunga dalam jangka panjang. Suku bunga terlalu rendah bias terhadap keputusan jangka pendek dengan biaya modal rendah. Suku bunga terlalu tinggi bias terhadap penghematan biaya di masa depan dengan mengorbankan pengeluaran awal yang lebih tinggi. Paling terkini harus mencerminkan sifat proyek klien dan kondisi pasar saat ini. Suku bunga yang dipilih harus dalam konteks etika dan praktik profesional terbaik. Suku bunga yang dipilih menunjukkan biaya pinjaman yang harus disesuaikan dengan tingkat inflasi yang diharapkan untuk periode proyek. Perubahan nilai uang. Perubahan nilai uang selama umur bangunan mempengaruhi perhitungan biaya siklus hidup. Jika ada kemungkinan perubahan harga di masa mendatang, maka prediksi perubahan apapun harus diperhatikan. Perubahan biaya bahan berpengaruh pada hasil yang diperoleh dalam perbandingan biaya siklus hidup. Keusangan berarti yang tidak lagi dipraktekkan atau digunakan dibuang ketinggalan zaman, using yang dipengaruhi atrofi atau degenerasi yang rusak. Terjadi karena perubahan cepat dalam perekonomian dan teknologi. Bangunan memiliki masa hidup yang lebih pendek di masa depan karena kadaluarsa awal. Ini memiliki implikasi yang signifikan untuk desain dan pengelolaan properti dalam alokasi sumber keuangan. Oleh karena itu, keusangan dapat didefinisikan sebagai penurunan nilai yang tidak disebabkan secara langsung oleh pengguna atau perjalanan waktu. Pekerjaan perbongkaran merupakan alternatif yang dilakukan saat membangun gedung. 1. Tidak dapat diperpanjang. 2. Ada yang tidak kondusif. 3. Situs tempat bangunan itu dibangun dan diperlukan untuk tujuan lain. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiona Alfamuras, NPM 19027. Hambatan bisa jadi karena 1. Batasan data dan data yang lama yang tidak dapat diandalkan. Yang kedua, masalah perpajakan berubah seiring waktu. Yang ketiga, tidak ada perhitungan risiko masa depan. Yang keempat, informasi yang tidak akurat. Yang kelima, latihan LCC itu mahal, 0,2% sampai dengan 0,5%. Yang keenam, kegagalan desainer untuk memvisualisasi
masalah seluruh hidup. Batasan data yang lemah dan tidak dapat diandalkan itu terbagi antara mengumpulkan data terhadap pertama analisis LCC, yang kedua perlu melakukan perhitungan atau perbandingan apapun, yang ketiga kurangnya standar industri, dan yang keempat tidak pernah mudah untuk mendapatkan semua data ini, yang kelima sulit untuk mendapatkan data yang secara teoritis, yang keenam beberapa informasi hanya dimiliki oleh pemasok, misalnya umum, pemeliharaan, dan lain-lain. Yang kedua, masalah perpajakan, berubahnya seiringnya waktu. Itu yang dimaksud di sini adalah pemerintah selalu memperlakukan pajak baru. Kedua itu pajak hasil mungkin bertambah atau dikurangkan. Yang ketiga misalnya sebelumnya konstruksi dikenakan GST, tetapi sekarang konstruksi dikenakan SST. LCC tidak akan akurat ketika ada perubahan pajak. Yang ketiga tadi, tidak ada perhitungan risiko masa depan. Maksudnya di sini dalam LCC analisis sensitivitas sama dengan bagaimana jika misalnya jika biaya tenaga listrik 2 kali lipat, apakah kita masih lebih baik menggunakan pompa panas? Jadi ahli matematika, ekonomi dan lainnya berbicara tentang solusi kuat sebagai salah satu yang tetap menjadi jawaban terbaik saat perubahan asumsi. Analisis LCC harus digunakan untuk membantu mengembangkan desain dan strategi operasi yang kuat yang kemungkinan besar akan menjadi penggunaan yang efisien dari sumber daya terhadap pemilik untuk masa depan yang memungkinkan konsumsi. Informasi yang tidak akurat. Kualitas file data tersedia untuk melaksanakan analisis biaya awal proyek bangunan potensial, biaya operasi dan pemeliharaan di masa depan, siklus hidup dan diskon dan tingkat inflasi sebagai hal penting. Masalah yang mempengaruhi penggunaan LCC dalam praktiknya. Ini salah satu masalah menerapkan LCC di industri konstruksi. Kurangnya kualitas data yang tersedia untuk melaksanakan analisis karena ekonomi yang tidak stabil membawa pukulan besar pada implementasi LCC dalam konstruksi industri. Latihan LCC itu mahal, dari 0,2% sampai 0,5%. Biaya energi menghasilkan hingga 30% dari biaya selama fase pemanfaatan gedung. Sertifikasi. Keseimbangan energi memainkan peran penting saat membeli atau menyewa. Lebih besar perusahaan yang aktif secara internasional menganggapnya sebagai bukti sendiri untuk hanya menyewa negara nyata bersertifikat. Data tahan, daya tahan. Mereka juga mengalami perkembangan yang menarik di bidang ini dalam beberapa tahun terakhir. Bahan inovatif dan produk pembersih dan perawatan khusus develope pembakaran dengan menggunakan material hasil daur ulang pada tahap konstruksi, menghemat biaya dalam pembongkaran atau demalting bangunan. Kegagalan desainer untuk mengunjungi masalah seluruh hidup. Investor ini akan tahu properti mana yang menghasilkan keuntungan. Banyak kasus akan menentukan standar bangunan yang ingin mereka beli untuk pengembangan. Dengan cara ini, hubungan biaya sumber daya dengan modal dipisahkan dan LCC hilang dari desainer. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.